Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rona Tias Utami dari Universitas Malahyati Bandar Lampung, jurusan akuntansi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu manajemen audit pada bab 23 pada mata kuliah Auditing 2. Jadi langsung saja, apa itu manajemen audit? Manajemen audit disebut juga operasional audit atau fungsional audit atau sistem audit, adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah digunakan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Yang selanjutnya ialah ada tujuan umum dari manajemen audit. Ada 4. Apa aja? Nah, yang pertama yaitu menilai kinerja dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. Yang kedua, menilai apakah berbagai sumber daya seperti manusia, mesin, dana, dan harta atau lainnya yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Lalu, yang ketiga adalah menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh top manajemen. Dan terakhir, yang keempat, dapat memberikan rekomendasi kepada top manajemen untuk memperbaiki kelemahan atau terdapat penerapan pengendalian intern seperti pengendalian manajemen dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas dari kegiatan operasional perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada perbandingan antara manajemen audit dan finansial. Salah satunya di manajemen audit yaitu bisa dilakukan oleh internal auditor atau manajemen konsultan. Selain itu di Indonesia manajemen audit juga biasa dilakukan oleh BPKP dan BPK. Lalu yang di financial audit harus dipimpin oleh seorang register accountant dari sebuah kantor akuntan publik. Yang selanjutnya pada manajemen audit yaitu biasanya dilakukan jika manajemen merasakan adanya kebutuhan atau misalnya jika laba terus menurun, biaya meningkat, terasa banyak terjadi pemborosan dan kecurangan, tujuan perusahaan yang sudah ditentukan tidak tercapai. Pada finansial auditnya yaitu dilakukan secara rutin atau setiap tahun. Selanjutnya ialah beberapa persamaan antara manajemen audit dan finansial, yaitu manajemen auditor maupun financial auditor haruslah independen. Lalu, manajemen dan financial auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung opininya. Lalu, beberapa teknis dan audit prosedur yang biasa digunakan oleh manajemen auditor maupun financial auditor. Lalu, pelaksanaan audit harus dipimpin dan disupervisi oleh orang yang mempunyai pengalaman yang cukup di bidang audit secara mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi. Lalu yang terakhir ialah manajemen auditor dan financial auditor harus mendokumentasi audit prosedur yang dilakukan. Selanjutnya ialah tahap dalam manajemen audit menurut Leo Herbert tahun 1979, yaitu terdiri atas A. Preliminary survey. Tujuan dari preliminary survey adalah untuk mendapatkan informasi umum dan latar belakang dalam waktu yang relatif singkat mengenai semua aspek dari organisasi, kegiatan, program atau sistem yang dipertimbangkan untuk diperiksa agar dapat diperoleh oleh pengetahuan atau gambaran yang memadai mengenai objek pemeriksaan, informasi umum, dan latar belakang yang diperlukan. Yang B ialah Review and Testing of Management Control System. Tujuan dari review and testing of management control system adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Untuk mendapatkan bukti-bukti mengenai ketiga elemen dari tentatif audit objektif dengan melakukan pengetesan terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dari perusahaan adalah kompeten jika audit diperluas ke dalam detail examination atau pemeriksaan secara rinci. Istilah sistem pengendalian manajemen yang digunakan mencangkup keseluruhan sistem dari organisasi, termasuk perencanaan, kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan dan praktik-praktik yang dijalankan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang C, detailed examination. Dalam tahapan ini, auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, kompeten, material, dan relevan untuk dapat menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan manajemen dan pegawai perusahaan yang merupakan penyimpangan-penyimpangan terhadap kriteria dan firm audit objektif. Dan bagaimana efek dari penyimpangan-penyimpangan tersebut dan besar kecilnya efek tersebut yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada audit objektif dalam manajemen audit. Kriterianya yaitu merupakan standar yang harus dipatuhi oleh setiap bagian dalam perusahaan. Dalam perusahaan, standar biasanya berupa kebijakan yang telah ditetapkan. Lalu, causes adalah tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen atau pegawai perusahaan, termasuk tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh untuk memenuhi kriteria tetapi tidak dilakukan oleh manajemen atau pegawai perusahaan. Selanjutnya ialah program audit dalam manajemen audit. Dalam pelaksanaan manajemen audit, auditor lebih banyak menggunakan audit program dalam bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut dikelompokkan untuk masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Dari jawaban-jawaban kuesioner tersebut, setelah dikonfirmasi dengan pengecekan di lapangan dan diperiksa bukti-bukti secara sampling dan didiskusikan dengan bagian yang terkait, auditor bisa menyimpulkan mengenai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan dari kegiatan masing-masing fungsi dalam perusahaan. Dan yang terakhir ialah laporan mengenai manajemen audit. Dalam melaksanakan manajemen audit, auditor biasanya menemukan defisiensi findings yang merupakan major deficiency findings maupun minor deficiency findings. Findings atau temuan-temuan tersebut dicatat dalam yang nantinya akan ditelaah dan dipilih oleh auditor supervisor untuk dimasukkan dalam laporan manajemen auditor. Laporan manajemen audit berisi temuan-temuan dan saran-saran perbaikan untuk menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari kegiatan operasi perusahaan dan komentar manajemen mengenai temuan-temuan dan saran-saran tersebut. Oke, jadi sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang manajemen audit. Selebihnya Anda bisa baca di artikel-artikel lainnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.